Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Raffi Iqbal Pratama. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdata, yaitu materi ke-9 dengan tema berakhirnya perjanjian. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu pasal 1381 kesepakatan para pihak, putusan hakim, tercapainya tujuan perjanjian dan undang-undang. Kemudian langsung saja poin pertama, yaitu perikatan yang dalam pasal 1381. Nah, di dalam pasal 1381 KUH Perdata ini ada beberapa poin juga, yaitu yang pertama, poin pertama ada pembayaran, kemudian penawaran pembayaran, poin kedua penawar pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Poin ketiga adalah pembaharuan uang atau utang. Poin keempat adalah perjumpaan utang. Poin kelima pencampuran utang. Poin keenam pembebasan utang. Poin ketujuh musnahnya barang terutang. Poin 8 batal atau pembatalan. Poin ke-9 berlakunya syarat batal. Dan yang terakhir, poin ke-10 adalah lewatnya batas waktu atau daluarsa. Langsung saja kita ke poin pertama. Poin pertama ini adalah pembayaran. Pembayaran ini merupakan apabila suatu debitur memenuhi prestasinya, maka berakhir sudah suatu perjanjian. Kemudian langsung saja poin kedua. Poin kedua yaitu penawaran pembayaran yang diikuti pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Jadi hal ini dilakukan oleh si debitur jika ingin membayar, si debitur ingin membayar utangnya sementara si piutang menolak pembayaran. Selanjutnya poin ketiga yaitu pembaharuan uang. Nah, perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat itu juga timbul perikatan yang lain. Poin keempat yaitu perjumpaan utang atau kompensasi. Nah, di sini jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut. Selanjutnya poin kelima yaitu pencampuran utang. Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah hukum pencampuran utang. Dan oleh sebab itu, piutang tersebut dihapuskan. Nah, dalam poin ini, pencampuran utang ini dijelaskan dalam pasal 1436 KUH Perdata. Poin selanjutnya, pembebasan utang. Perbuatan hukum di mana kreditur melaksanakan haknya untuk menagih utang ke debitur. Misalnya, saya ambil contoh, saya membebaskan kepada debitur untuk tidak melunasi utangnya. Poin selanjutnya yaitu musnahnya barang yang terutang. Nah, di sini musnahnya barang terutang ini akibat dari bencana alam yang mengakibatkan barang tersebut itu hilang entah kemana. Kemudian poin selanjutnya batal atau bisa disebut pembatalan perjanjian. Oke. Pembatalan perjanjian ini jika suatu perjanjian batal demi hukum, maka tidak ada suatu perikatan yang dilahirkan karenanya. Selanjutnya ada poin
berlakunya syarat batal. Nah, berlakunya syarat batal ini apabila suatu syarat apabila sudah terpenuhi maka menghentikan perjanjian tersebut. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah lewatnya batas waktu atau daluarsa. Nah, lewatnya batas waktu ini adalah sarana hukum, salah satu sarana hukum untuk memperoleh suatu alasan untuk dibebaskannya perikatan dengan lewatnya waktu tertentu atau daluarsa tadi dan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kemudian kita lanjut ke kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak ini berkaitan dengan dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian. Apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal, dan itu sudah diatur dalam pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu tercapainya tujuan perjanjian di sini. Nah, di sini apabila setelah mencapai tujuan, maka sudah tidak ada lagi hubungan perikatan antara kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, putusan hakim. Nah, surat gugatan pembatalan diajukan salah satu pihak yang disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif sahnya suatu kontrak dan adanya akibat ada cacat atau karena tidak kecakapan serta tidak ada salah satu pihak dalam pengampuan atau dalam kepailitan. Nah, jadi dalam putusan hakim ini di mana salah satu pihak ini menggugat kepada debitur. Kemudian debitur tersebut digugat karena cacat kehendak atau ketidakcakapan si debitur tadi, serta ada salah satu pihak ditempatkan dalam pengampuan atau kepailitan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertemuan materi ke-10 yaitu dengan tema perjanjian bernama. Nah, dalam perjanjian bernama ini memiliki beberapa poin. Poin pertama adalah jual beli, poin kedua tukar menukar, sewa menyewa, hibah, perjanjian melakukan pekerjaan, pemborongan, kemudian penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, dan perdamaian. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan poin pertama yaitu jual beli. Nah, jual beli ini di mana pihak yang satu menyanggupi atau menyerahkan hak milik atas suatu barang yang dia punya kepada pihak lainnya yang menyanggupi dengan cara membayar sejumlah uang sebagai harganya. Jadi, jual beli ini adalah di mana ada salah satu pihak yang mempunyai hak dan kewajiban. Yang pertama pihak pembeli. Nah, pihak pembeli ini mempunyai kewajiban untuk membayar dan mempunyai hak atas barang dari pihak penjual. Sedangkan hak dari pihak penjual adalah sedangkan hak dari pembeli mempunyai hak yaitu penjual menerima uang dari pihak pembeli dan memiliki kewajiban yaitu memberikan barang yang telah dibeli oleh pihak pembeli. Nah, sebagai contoh, saya akan membeli sebuah meja belajar. Nah, di situ saya memiliki kewajiban untuk
memberikan atau membayar uang senilai dari harga yang telah ditentukan oleh si pembeli. Nah, dan saya memiliki hak atas meja belajar yang sudah saya beli dari si penjual, sedangkan kewajiban dari si penjual adalah memberikan meja yang sudah saya beli kepada saya, dan hak si penjual adalah menerima uang dari saya selaku pembeli barang tersebut, yaitu berupa meja belajar. Nah, seperti itu. Kemudian poin kedua adalah tukar menukar. Jual beli tukar menukar. Oke. Nah, tukar menukar ini terdapat dalam pasal 1541 KUH Perdata, yang mana kedua belah pihak ini telah mengikatkan dirinya masing-masing untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya, yaitu barang lain. Saya ambil contoh. Jadi contohnya dari tukar menukar ini adalah saya memiliki kacang dan adik saya memiliki coklat. Nah, barang saya dan adik saya itu saling menukarkan barang yang dipunyanya. Barang saya kacang yang sebagai mana milik saya tukarkan dengan coklat yang milik adik saya. Jadi saling menukar. Barang saya tukar dengan barang milik adik saya, barang milik adik saya tukar dengan barang milik saya, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya yaitu perjanjian melakukan pekerjaan atau pemborongan. Nah, ada satu pihak. Jadi pemborongan ini ada satu pihak yang menyanggupi untuk keperluan dari pihak lainnya melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan bayar upah yang telah ditentukan pula. Contohnya seorang mandor atau kepala pekerja yang bekerja di pabrik atau kuli bangunan menyuruh kuli tersebut untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang kemudian akan diberi upah setelah pekerjaan itu sesuai dan upah tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Nah, kemudian pinjam pakai. Nah, pinjam pakai ini adalah salah satu pihak meminjamkan suatu barang kepada orang lain untuk dipakai secara cuma-cuma. Contohnya, saya meminjam pensil kepada teman saya dan teman saya membolehkan saya meminjam pensil tersebut secara cuma-cuma, lalu pensil tersebut saya pakai. Nah, kemudian pemberian kuasa. Nah, pemberian kuasa ini adalah salah satu pihak menyerahkan suatu benda kepada pihak lain untuk dipakai dalam jangka waktu tertentu, dan pihak lainnya membayarkan dengan harga yang telah ditentukan. Contohnya saya sedang kos di daerah Tegal Gondor. Nah, sebelum saya menempati kos tersebut kan saya otomatis harus membayar uang kos sewa kos kepada pemilik kos. Jika harga kosnya itu 3 juta per tahun, maka saya harus membayarkan sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemilik kos, yaitu 3 juta per tahun untuk jangka waktu 1 tahun itu. Kemudian ada hibah. Poin selanjutnya adalah hibah di sini. Nah, hibah adalah pihak satu dengan cuma-cuma memberikan suatu benda kepada pihak yang lain. Contoh, saya memberikan suatu HP saya berikan ke teman saya. Ini HP saya, kamu ambil, saya kasih kamu HP saya, ambil saja, seperti itu. Kemudian poin ke-8 yaitu penitipan barang. Nah,
Penitipan barang ini baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan nyata, yaitu dengan diserahkannya suatu barang yang dibebankan. Contoh, saya memparkirkan sepeda di suatu swalayan. Nah, ketika saya mau pulang, otomatis kan saya mengambil sepeda itu. Nah, sebelum saya keluar dari lapangan parkir swalayan itu tersebut, saya kan harus membayar biaya parkir kepada tukang parkir setempat. Nah, entah itu 2.000 atau 3.000. Kemudian ada pinjam meminjam. Pinjam meminjam ini ada dua golongan. Yaitu yang pertama, pinjam meminjam yang tidak dapat diganti dan pinjam meminjam yang dapat diganti. Langsung saja saya kasih contoh pinjam meminjam yang tidak dapat diganti. Semisal saya meminjamkan HP ke teman saya. Nah, untuk pinjam meminjam yang dapat diganti adalah semisal saya meminjam uang kepada teman saya senilai 5.000. Nah, maka dari itu saya harus mengembalikan uang tersebut sejumlah nominal 5.000 dalam waktu dekat. Kemudian yang terakhir ada perdamaian. Di sini. Perdamaian yaitu dua pihak membuat suatu perdamaian untuk mengakhiri atau menyudahi suatu pertikaian atau konflik dalam perjanjian. Mereka melepaskan sementara hak-hak atau tuntutannya. Jadi contoh simpel, saya dan salah satu teman saya terlibat konflik. Kemudian di tengah-tengah konflik tersebut, saya dan teman saya membuat perdamaian agar tidak tambah jadi masalahnya atau untuk menyudahi masalah tersebut agar tidak menjadi besar. Nah, kemudian saya akan menjelaskan materi ke-11 yaitu perjanjian tidak bernama. Nah, yang pertama ada perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi itu ada tiga macam, yaitu lisensi wajib yang dilakukan pada peraturan pejabat pemerintah. Nah, perjanjian lisensi wajib ini jarang digunakan. Kemudian ada lisensi pemufakatan. Jadi seseorang atau suatu badan yang menerima lisensi boleh memberikan suatu lisensi di bawah penemuan hak patennya kepada orang lain melalui suatu kontrak. Kemudian yang terakhir ada lisensi karena berlakunya hukum. Nah, lisensi ini adalah lisensi yang diambil dari peraturan-peraturan hukum yang sudah ada. Kemudian perjanjian sewa guna usaha. Nah, menurut Kementerian Keuangan nomor 1169/KMK.01/1999, perjanjian sewa guna usaha ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan opsi digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi contohnya, sebelum kita kasih contoh, kita bahas dulu leasing. Nah, leasing ini seperti FIF, Adira, dan lain-lain. Nah, kemudian kita kasih contoh penggunaan dari sewa usaha ini di mana suatu leasing ini memberikan modal kepada peminjam untuk guna usaha. Seperti contoh saya meminjam uang ke Adira dengan modal 4 juta. Saya akan melakukan usaha, tapi pembayarannya ini telah ditentukan oleh pihak leasing yaitu Adira. Kalau misal berkala, contohnya jika sebulan 500.000, maka sampai lunas 4 juta sesuai dari apa yang saya pinjam dari Adira. Kemudian yang ketiga adalah waralaba.
Waralaba ini perikatan antara pembeli dengan penerima waralaba. Diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberian waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pemberi waralaba. Contohnya dari waralaba ini adalah seperti KFC, McDonald, pesan kopi, Pizza Hut, dan lain-lain. Jadi waralaba ini yang menerima waralaba menggunakan hak kekayaan intelektual atau mengatasnamakan KFC dan lain-lain tersebut untuk menggunakan hak kekayaan mengelola sendiri dengan biasanya untuk hasilnya dibagi dengan perjanjian tertentu antara pembeli dan penerima waralaba. Nah, yang selanjutnya pembiayaan konsumen di sini. Nah, pembiayaan konsumen ini lahir dari kontrak atau persetujuan dan hal ini sudah diatur dalam buku ketiga KUH Perdata pasal 1313 sampai dengan 1319. Kemudian sewa beli. Sini. Sewa beli ini di mana penjual menjual barangnya dengan cara memberitahukan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli barang dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli barang. Kita ambil contoh, biasanya objeknya sih sepeda motor dan tanah atau tanah lah seperti itu. Kemudian yang anjak piutang. Kegiatan perusahaan dalam pembelian atau pengalihan suatu pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah BOT, Build Operate Transfer. Yang terakhir ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan investor yang memberikan hak atas tanah kepada investor untuk mendirikan bangunan selama proses perjanjian ini. Perjanjian BOT ini. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.